Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu menyadari bahwa kami hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Kami sering jatuh karena lengah dan terlalu percaya pada kekuatan kami sendiri. Hari ini melalui firman-Mu, ajarlah kami mengenali kelemahan kami dan hidup bergantung pada kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12 hingga 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya menghadapi godaan. Tidak peduli berapa lama dia sudah mengenal Tuhan. Bahkan faktanya semakin kita bertumbuh, semakin halus pula cara iblis mencobai kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, kelemahan terbesar kita seringkali bukan terletak pada titik terlemah kita, tetapi pada rasa percaya diri berkelebihan terhadap kekuatan sendiri. Petrus adalah contoh nyata. Ia dengan yakin berkata kepada Yesus, "Sekalipun semua orang meninggalkan Engkau, aku tidak akan." Namun hanya beberapa jam kemudian ia menyangkal Yesus 3 kali. Godaan sering tidak pernah muncul dengan cara yang jelas atau kasar. Ia datang perlahan, lembut, dan seringkali tampak tidak berbahaya. Kadang dimulai dari pikiran kecil antara lain, tidak apa-apa, cuma sekali. Tidak akan ada yang tahu. Aku bisa berhenti kapan saja. Namun satu langkah kecil yang dibiarkan akan membawa kita semakin jauh dari kebenaran. Dan sebelum jatuh dalam dosa, biasanya ada 3 tahap. Kelengahan, pembenaran, dan kejatuhan. Pertama, kita mulai lengah. Kita berhenti berdoa, berhenti berjaga, berhenti mengandalkan Tuhan. Lalu kita mulai membenarkan diri, meyakinkan diri bahwa dosa itu tidak terlalu besar. Dan akhirnya kita jatuh. Bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi kita menutup telinga terhadap peringatannya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberi pengharapan, yaitu Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya, setiap kali kita tergoda, selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak menjauh ketika kita tergoda. Ia hadir, memberi kekuatan, memberi Roh Kudus untuk menolong kita menolak dan bertahan. Saudara-saudara, cobalah kita merenungkan apa area dalam hidup kita yang paling rentan terhadap godaan. Mungkin godaan untuk marah, untuk iri, untuk menyerah, untuk kembali ke kebiasaan lama, atau untuk berkompromi dengan dosa kecil. Ingatlah, langkah pertama untuk menang bukanlah berusaha lebih keras, tetapi menyadari kelemahan diri dan bergantung penuh pada Tuhan. Berjaga-jagalah dalam doa. Bangunlah hubungan dengan firman Tuhan dan komunitas Kristen yang sehat. Jangan melawan sendirian, sebab kita lebih mudah jatuh ketika terisolasi. Dan ingatlah, setiap kali kita tergoda, itu juga kesempatan untuk membuktikan
kasih kita kepada Tuhan. Kesempatan untuk berkata, Tuhan, aku memilih Engkau, bukan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti kebenaran firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu betapa mudahnya kami tergoda dan betapa seringnya kami gagal. Tapi melalui firman-Mu hari ini, kami mau belajar berjaga-jaga dan bersandar kepadamu. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami digoda, tunjukkanlah jalan keluarnya. Ajarlah kami hidup dalam kemenangan yang Engkau sudah sediakan. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.